Tahukah kamu bahwa Ya'juj Ma'juj bukanlah makhluk mitos, dan ternyata ia memiliki bentuk yang menyerupai manusia. Dalam Islam disebutkan juga bahwa salah satu tanda akhir zaman ataupun tanda kiamat adalah dengan datangnya Ya'juj Ma'juj. Terdapat banyak keterangan yang kemudian bertebaran tentang hal ini. Salah satunya adalah terkait sosoknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah sebutan untuk kaum keturunan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Pada umumnya mereka digambarkan sebagai kaum yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Tak ada yang dapat menghalangi kedatangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam suatu riwayat Ya'juj Ma'juj ialah keturunan Yafid putra Nuh. Mereka kemudian tidak tinggal dalam gaib seperti pada malaikat dan jin. Sosok Ya'juj Ma'juj tak digambarkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir kemudian menggambarkan Ya'juj Ma'juj sebagai simbol dari perangi-perangi manusia yang buruk. Meski demikian, kedatangan Ya'juj Ma'juj adalah suatu yang pasti karena sosok sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya'juj Ma'juj itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Ya'juj berakar kata ujad yang bermakna mengering setelah mengeras, dan satu lagi kata al-aj yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Sementara itu Ma'juj berasal dari kata mu'aja yang bermakna goncang. Menurut Abu Hatim, Ma'juj berasal dari ma'aja yaitu berarti kekacauan. Ma'juj juga berasal dari ma'ju yaitu malaja. Namun menurut pendapat yang sahih, Ya'juj Ma'juj bukan isim mustaq, melainkan ismi azam serta lakab atau julukan. Setiap dari akar kata kemudian memiliki kesesuaian dengan sifat kaum Ya'juj serta Ma'juj tersebut. Menurut para ulama, Ya'juj Ma'juj kemudian memiliki arti mengeras secara natural serta mereka datang dengan cepat kemudian tergesa-gesa, kemudian membuat keadaan menjadi goncang hingga tidak ada orang pun yang sanggup menghadapi mereka. Maka orang yang harus lari dari mereka. Sifat mereka juga dikatakan sangat keras, kasar, membunuh, sombong, biadab, merampok, gigih, senang berperang, merusak, memperkosa korbannya, serta mereka tak menyukai umat suatu bangsa selain diri mereka sendiri. Kesombongan ini kemudian digambarkan juga di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka juga melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Mereka beranggapan bahwa mereka berhasil membunuh penduduk langit, yaitu para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Mengutip tafsir Al-Maraghi juz 17 oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, secara fisik kaum Ya'juj Ma'juj berasal dari ras Turki serta Mongol. Ciri-ciri dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah bahwa kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah. Wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit." Habis riwayat Ahmad. Tempat tinggal asli mereka berada di bagian utara benua Asia, tepatnya berada di negara Mongolia, bagian timur Turkistan. Selain itu mereka juga menetapkan berada di wilayah tersebut serta tidak akan mampu keluar darinya karena terdapat dinding Zulkarnain yang dipasang dengan kuat sejak bertahun-tahun lamanya. Mengenai dinding Zulkarnain, sesungguhnya telah terbuka pada zaman Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Hari ini dinding Ya'juj Ma'juj telah dibuka seperti ini." Lalu ia melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk, kemudian dengan terbukanya dinding tersebut akan selalu bertambah hingga akhirnya lenyap dan hancur pada hari kiamat nanti. Dalam ajaran Islam, buku Fitnah Dajjal Ya'juj Ma'juj yang mengungkapkan misteri kemunculan Dajjal dan Ma'juj yang ditulis oleh Lilik Agus Saputro. Ya'juj Ma'juj ialah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian tak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Namun yang membedakan pada sifat yang jahat, serakah, suka menghasut, kejam, serta licik yang memiliki kaum Ya'juj Ma'juj. Bahkan disebut-sebut juga dalam sabda Rasulullah bahwa mereka kemudian termasuk ke dalam barisan-barisan pasukan penghuni neraka. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Keluarkanlah para pasukan penghuni neraka." Maka Nabi Adam kemudian bertanya, "Apakah itu pasukan penghuni neraka?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka yang berasal dari setiap 1000 orang, 999 orang." Kemudian kepada mereka, sahabat itu bertanya, "Siapa yang satu ini, wahai Rasulullah?" Aku kemudian menjawab, "Bergembiralah kamu, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu serta Ya'juj Ma'juj
1000. Habis riwayat Bukhari. Kemunculan mereka itu turut berperan dalam menciptakan kekacauan serta kerusakan dengan takdir yang telah mereka tetapkan. Hal ini kemudian telah menjadi ciri khas yang mereka yang bahkan tak lagi memiliki waktu untuk beribadah. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai kaum yang menghabiskan waktu untuk mengumpulkan kekayaan, merusak sumber daya alam, serta tak pandai dalam bersosialisasi, juga tidak pintar dalam ilmu pengetahuan. Saat melewati danau, airnya kemudian akan diminum hingga habis. Ketika bertemu manusia, ia juga kemudian turut membunuhnya. Ia tak akan merasa puas dalam hal apapun. Tulis buku Fitnah Dajjal, Ya'juj Ma'juj, yang mengungkapkan misteri kemunculan Dajjal Ma'juj. Ahli tafsir Imam Ahmad kemudian memberikan berbagai gambaran mengenai kemunculan Ya'juj Ma'juj. Sebagai pertanda datangnya hari kiamat, mereka juga akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Dari Muhammad bin Bashar, dari Ibnu Harmalah, dari ibunya, kemudian mengatakan Rasulullah SAW pernah berkhutbah dengan mengenai karakteristik yang dimiliki oleh kaum Ya'juj Ma'juj. Beliau bersabda, kalian akan mengatakan tak memiliki musuh, kalian tetap akan melawan musuh sehingga keluar Ya'juj dan Ma'juj. Bermuka lebar, bermata sipit, bersosok atau juga yang berkulit kuning, akan turun dari setiap perbukitan, seakan wajah mereka kemudian rata bagai permukaan palu. Habis riwayat Imam Ahmad. Ibnu Katsir juga menerangkan bahwa mereka kemudian adalah dari keturunan Adam, dari keturunan Nuh, serta dari anak keturunan Yafid, yaitu nenek moyang bangsa Turki yang diisolir oleh tembok ataupun benteng tinggi yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Makoh bin Yafid bin Nun bin Lamik. Ya'juj Ma'juj juga merupakan dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Perbandingannya adalah 1:999 antara manusia umum dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka juga disebutkan sebagai mayoritas para penghuni neraka, serta kedua suku ini juga disebutkan berada dekat di masa Nabi Musa berdakwah. Abdullah bin Amr juga berkata bahwa salah seorang darinya kemudian tidak akan mati kecuali ia kemudian telah memiliki keturunan sejumlah 1000 ataupun lebih. Meskipun mereka berasal dari jenis manusia, tetapi mereka juga memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utamanya di antaranya adalah merusak serta jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka semua turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir. Tak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil, ia juga berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulit, juga seakan-akan wajahnya seperti perisai, serta sifat-sifat yang lain. Sebuah lukisan Irano kuno yang berasal dari Arab ke-16 menggambarkan pembangunan sebuah tembok. Lukisan oleh Qasim dari abad ke-16 ini kemudian diilustrasikan dari Al-Quran. Manusia membangun tembok dalam menghalangi seorang Ya'juj Ma'juj. Raja Zulkarnain dalam sebuah perjalanan sampai di suatu tempat di antara dua gunung. Dia juga menemukan suatu kaum yang tak dikenali bahasanya. Kaum ini juga mengatakan kepadanya bahwa terdapat bahaya yang mengancam mereka, yaitu dari Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka minta untuk membangunkan tembok yang kemudian dapat melindungi mereka dari kejahatan Ya'juj Ma'juj. Kemudian Zulkarnain yang memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi di antara dua gunung oleh para pasukan Zulkarnain beserta para kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka juga meminta Zulkarnain untuk membangun dinding pembatas supaya kedua suku ini tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Meski begitu, pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas. Menurut As-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, Ya'juj Ma'juj terletak di belakang pegunungan Kaukasus. Memang ada sebagian yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang kemudian merupakan benteng yang dimaksud. Deretan pegunungan ini dibuat memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia, sepanjang lebih dari 1.200 km, kecuali terdapat bagian kecil dan sempit yang disebut juga sebagai celah Darial, terletak di negara Georgia, sepanjang kurang lebih 100 meter. Pada bagian celah inilah juga penghalang dari Ya'juj dan Ma'juj dibangun. Sebagian orang juga menyatakan bahwa keberadaan tembok ini telah tenggelam dan hingga saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya berada di pegunungan yang sangat tinggi serta keras. Ia juga berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat ini kemudian tercantumkan pada peta Islam ataupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sementara itu menurut Syekh bin Bas, ia berkata mengenai lokasi Ya'juj Ma'juj terletaknya di arah timur dan mereka adalah bangsa Atur-Mongol yang juga termasuk ke dalam bangsa itu juga. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran kemudian menuliskan bahwa
di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Terdapat celah sempit di antara gunung-gunung berada di jalur utama antara Turkestan ke India dengan koordinat 380. Tempat ini bernama Pushkolkana dalam bahasa Turki, sedangkan Arab-Arabnya menyebutnya dengan nama Bab al-Hadid. Sementara itu bangsa Persia menyebutnya Dar-i Ayhani dan Cina menamakannya Timenkuan, yang kesemuanya memiliki arti pintu gerbang besi. Demikian bahasan tentang Ya'juj Ma'juj. Semoga semua pembahasan di atas bisa bermanfaat dan juga bisa menambahkan wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.